Yang saya rasa saat itu pada saat ditunjuk ya mengambil alih sebuah tanggung jawab selaku sekretaris berat buatku. Perempuan yang ada di pesisir sini dulunya tidak berdaya. Kenapa banyak terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga di pesisir sini? Karena kondisi ekonomi yang tidak sehat di dalam rumah. Di keluarga saya ketika saya bilang, saya mau sekolah sampai SMA. Kau akan tinggal di rumah jadi ibu. Kau tidak akan bisa sama dengan laki-laki. Nah, kau di rumah saja, tidak harus punya pendidikan tinggi. Saya tidak mau, saya menentang hal itu. Saya juga mampu. Saya mampu berbanding dengan keluargaku yang lain yang laki-laki yang lebih diprioritaskan dalam bidang pendidikan. Sementara saya bisa. Pada saat saya masih gadis, saya melihat kawan-kawan saya yang setingkat saya, pendidikannya tidak ada yang bisa tamat sampai jenjang sekolah tinggi, paling tinggi sekolah dasar, kemudian dinikahkan. Keterpurukan ekonomi perempuan saat itu kami tidak dinilai, karena kan dia harus membantu keluarganya, dia harus dinafkahi di dalam keluarga, sementara dia dilarang untuk keluar rumah saat itu. Jadi latar belakang dibangunnya kelompok wanita nelayan Fatimah As-Zahra. Pertama itu karena keprihatinan kita melihat kondisi perempuan nelayan yang ada di sini. Kemudian dari segi pribadi saya membangun kelompok wanita nelayan Fatimah As-Zahra ini karena suami saya tiba-tiba meninggal. Saya punya 3 anak. Saya harus kehilangan suami saya dan saya tidak tahu memulai hidup dari mana. Yang saya punya, modal utama saya punya adalah keterampilan. Cobalah saya membangun kelompok ini. Saya harus punya kelompok karena saya harus berusaha. Meskipun awalnya cuma 3 orang. Saya hidup di lingkungan pesisir dekat TPI Pauter yang memiliki sumber daya ikan yang luar biasa banyaknya. Ada sumber daya manusia, istri nelayan yang tidak memiliki pekerjaan. Itulah yang menyebabkan saya membangun kelompok wanita nelayan Fatimah As-Zahra, dengan harapan bisa mendorong perempuan lain bisa mengolah hasil tangkapan suaminya menjadi bernilai ekonomi yang lebih baik sehingga ada peningkatan dari segi ekonomi dalam keluarga. Jadi kalau dulu memang orang berpikir, Pak, kalau berbicara tentang pesisir mereka pasti berpikir di situ ada perempuan yang terkebelakang, perempuan yang miskin, perempuan yang tidak memiliki apa-apa. Nah, kita berusaha dengan kelompok wanita nelayan ini membalik itu dari yang tidak memiliki keterampilan akhirnya memiliki keterampilan, yang tidak memiliki pengetahuan akhirnya memiliki kemampuan, pelatihan kapasitas, peningkatan SDM dia. Kita latih dia keterampilan bagaimana mengolah hasil tangkapan suaminya sehingga menjadi bernilai ekonomi yang lebih baik. Bagaimana mengatur manajemen keluarga di sekolah perempuan pesisir itu kita latih semuanya, mengadvokasi dirinya. Jika mengalami kekerasan atau mengalami tidak nyaman, dia bisa melaporkan dirinya, dia harus pandai berbicara, kami latih baca, tulis, dan sebagainya. Karena dulu mereka tidak memiliki itu. Jadi kelak ke depan jika berbicara tentang perempuan pesisir, tidak berbicara tentang perempuan yang miskin, yang bodoh, terkebelakang. Tapi jika kita berbicara tentang perempuan pesisir, maka di situ ada perempuan yang terampil, pintar, cerdas, dan sejahtera. Kalau dengan Gracia itu alhamdulillah kemarin kami sempat didampingi ya. Karena memang usaha kami itu berjalan apa adanya. Awalnya tanpa manajemen yang bagus. Kemarin di Gracia itu kami diajarkan bagaimana menentukan harga. Bagaimana pembiayaan harus dicatat. Pembagian tanggung jawab dan kepemimpinan tidak mesti saya terus, tetapi harus ada regenerasi dan fungsi masing-masing tugas. Misalnya dulunya semua saya yang kerja, mulai kerja pasar, beli bahan baku, sampai karyawan dan semuanya kegiatan sosial semua. Nah sekarang dengan adanya Gracia itu sudah memberi pengetahuan ke kita bagaimana membagi tugas di dalam kelompok, bagaimana memimpin. Akhirnya pembagian kinerja dan tugas itu menjadi sangat baik. Jadi saya ada tidak ada semua bisa berjalan. Harapan saya untuk perempuan pesisir semua memiliki akses yang sama dengan kami di sini ya. Mau ada pemerataan untuk perempuan pesisir. Terima kasih Gracia sudah membimbing kita
sudah memberi pengaturan kepemimpinan yang baik di dalam kelompok kami, dan itu akan kita terapkan. Apa yang selama ini kami tidak dapatkan, akhirnya melalui Grecia kami dapat. Mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak kerjasama kita.